Halo anak-anak, good morning. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Teacher berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, baik, selalu ceria, bersemangat belajar, dan tentu saja bersemangat berbuat baik. Pada kesempatan pertama di semester 2 ini, teacher ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua semakin baik lagi, semakin menjadi anak yang pintar, berbuat baik, dan tentu saja sayang kepada keluarga. Teacher juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, ya, karena masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semoga dalam waktu dekat kita kembali bisa belajar di sekolah, tentunya masih dengan protokol kesehatan yang ketat. Selama dalam kelas ataupun berada di luar kelas, tetap harus memakai masker atau face shield, dan juga tetap harus menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu berbahagia. Hari ini kita akan kembali membahas materi kita pada pelajaran 5, Pendidikan Agama Buddha. Nah, di pelajaran 5 ini teacher akan membagi dalam beberapa part, dan ini adalah bagian yang pertama. Pelajaran 5, Disiplin di Rumah. Bagian yang pertama, kita akan membahas disiplin diri. Disiplin berarti melakukan yang seharusnya. Disiplin berarti melakukan segala sesuatu dengan baik. Disiplin membuat kita lebih teratur. Disiplin membuat kita jauh dari masalah. Jadi, kita akan lebih bahagia. Kita paling sering berada di rumah. Untuk itu, kita harus memulai disiplin dari hal-hal yang terkecil, yaitu di lingkungan rumah. Meskipun kita bisa berbuat apa saja di rumah, tentunya kita harus belajar untuk berdisiplin. Disiplin dengan waktu. Pada waktunya makan, kita seharusnya makan supaya kita tidak sakit perut atau kelaparan. Makan pada waktunya membuat kita lebih sehat. Pada waktunya mandi, kita seharusnya mandi. Jika kita mandi terlalu sore atau terlalu malam, kita akan kedinginan. Tentu saja ini bisa membuat kita mudah sakit, ya. Tidak mandi akan membuat tubuh kita kotor. Jika tubuh kita kotor, kita akan mudah sakit. Pada waktunya belajar, kita seharusnya belajar. Jika kita menunda waktu belajar, nanti waktunya tinggal sedikit. Akhirnya, kita tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan PR. Akhirnya, kita tidak punya cukup waktu untuk belajar. Pada waktu istirahat atau tidur, kita seharusnya istirahat atau tidur. Jangan main sampai terlalu malam. Jika kita tidur terlalu malam, kita bisa capek atau sakit karena kekurangan waktu tidur. Kita sebaiknya mulai disiplin sejak kita bangun. Kita harus berdisiplin bangun pagi. Biasakan untuk bangun pagi supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Biasakan bangun pagi supaya kamu tidak perlu terburu-buru. Jika kita bangun pagi, kita punya waktu untuk mandi, kita punya waktu untuk makan pagi dengan enak, kita punya waktu untuk bersiap-siap ke sekolah. Nah, walaupun kalian sekarang masih sekolah dari rumah, tentunya bangun pagi ini tetap perlu kalian lakukan.
Karena apa? Karena kita perlu menjaga disiplin diri. Jam 8 kita sudah harus siap berpakaian sekolah, mengikuti panduan-panduan pembelajaran yang diberikan oleh teacher. Jika kita terlambat bangun, kita akan terburu-buru. Kita tidak bisa makan dengan nyaman jika terburu-buru. Biasanya ada saja barang yang lupa kita bawa, atau kita bisa saja memakai pakaian seragam yang salah, atau kita juga bisa celaka karena terburu-buru. Nah, akibat kalian yang bangunnya terlambat, mungkin ya makannya sudah buru-buru, terus mamanya atau papanya bawa mobil atau bawa motor juga terburu-buru agar anaknya tidak terlambat. Nah, ini tentu akan membahayakan. Nah, jika kalian ingin selamat, ingin nyaman hidupnya, maka mulailah mendisiplinkan diri. Nah, berikut ini ada cerita tentang akibat anak yang tidak disiplin. Lobi bangun kesiangan. Ia buru-buru mandi ke sekolah. Karena sudah terlambat, Lobi tidak sempat lagi makan pagi. Lobi juga berlari-lari menuju sekolah. Karena terburu-buru, Lobi tidak melihat ada batu. Ia lalu tersandung dan jatuh. Nah, seperti yang teacher katakan tadi, semuanya akibat dari tidak disiplin. Akhirnya buru-buru, karena buru-buru tidak melihat ada batu dan akhirnya tersandung dan jatuh. Nah, kejadian-kejadian seperti ini bisa kita hindari dengan cara mulai belajar mendisiplinkan diri. Buddha sangat disiplin. Buddha melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, dan tentu saja berdisiplin. Saatnya bangun pagi, Buddha akan bangun pagi. Saatnya mandi, beliau akan mandi. Saatnya ceramah, begitu pula. Saatnya istirahat, beliau akan istirahat. Untuk itulah kita perlu mencontoh sikap teladan disiplin dari Buddha. Buddha juga selalu rapi dan bersih. Jadilah disiplin seperti Buddha. Jika kita disiplin, maka hidup kita akan lebih teratur. Kita akan menjadi lebih sehat, kita tidak akan terburu-buru, tugas kita akan selesai dengan baik. Kita akan menjadi lebih tenang dan tentunya kita pun akan menjadi lebih bahagia. Selanjutnya ada sabda Buddha dalam Digha Nikaya 31. Lindungi diri dari berbuat buruk, kendalikan perbuatan. Setelah meninggalkan perbuatan buruk, lakukan perbuatan baik. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita hanya akan mengerjakan sedikit tugas yang ada pada buku Ehipasiko halaman 84. Di sana ada beberapa gambar jam yang masih kosong. Nah, teacher hanya minta kalian untuk mengisikan jam berapa saatnya waktu untuk tidur, jam berapa saatnya waktu untuk makan, jam berapa saatnya waktu untuk belajar, dan lain-lain sebagainya. Teacher rasa tugas ini sangatlah mudah. Teacher yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.